Halo Sobat Review, bagi kalian yang masih menggunakan hard disk di komputer atau laptop kalian dan ada rencana untuk upgrade storage ke SSD di tahun 2021 ini, kali ini Mr. Review mau review sedikit tentang storage SSD dari Samsung, yaitu Samsung Evo 870, yang dimana seri sebelumnya yaitu si Samsung Evo 860, dan untuk perbedaannya Samsung mengklaim bahwa si Samsung Evo 870 ini lebih cepat 38% dibandingkan si Samsung Evo 860 ini. Dan untuk si Evo 870 juga terlindungi garansi sampai 5 tahun. Di tahun 2021 ini Samsung Evo 860 sudah discontinue dan digantikan dengan Samsung si Evo 870 ini. Kebetulan gue sendiri pun sudah pernah memakai Samsung Evo 860 yang berukuran 1TB. Kurang lebih ya pemakaiannya di 1 tahun. Dan gue beli dua lagi yang dimana kapasitasnya 250GB dan 500GB. Untuk 250GB, gue lebih fokuskan untuk si OS-nya saja. Dan 500GB gue gunakan untuk program-program yang gue install seperti Microsoft Office, Photoshop, Premiere Pro, dan mungkin yang lain-lainnya. Untuk perbandingan kotaknya, dari segi desainnya, seri Samsung 870 ini berbentuk vertikal, sedangkan untuk di seri Samsung yang 860 ini berbentuk horizontal. Ya untuk tampilannya keduanya kotaknya ya tidak terlalu berbeda, yang dimana untuk base warnanya pun si kotak Samsung Evo ini yaitu sama-sama hitam dan bahan kotaknya pun juga sama. Kebetulan yang 250GB sudah gue buka dan di dalam kotaknya pun cuma ada si SSD-nya dengan manual book-nya. Samsung Evo 870 ini juga ukurannya sama seperti hard disk untuk laptop, yaitu di 2,5 inch. Walaupun ukurannya sama seperti hard disk pada laptop, bukan berarti SSD ini hanya dapat digunakan di laptop saja, tapi dapat digunakan di komputer juga. Samsung Evo 870 juga sudah menggunakan teknologi 3D VNAND, dan Evo 870 juga terdapat 5 pilihan kapasitas, yaitu 250GB, 500GB, 1TB, 2TB, dan juga yang 4TB. Untuk kecepatan bacanya juga up to di 560MB per second, dan kecepatan tulisnya juga di up to 530MB per second. Untuk umur SSD Samsung Evo 870 ya bisa dibilang ya lumayan panjang, yang dimana untuk satuan ukurnya ya disebutnya TBW atau terabyte rated. Setiap size ukuran TBW juga berbeda-beda. Untuk ukuran 250GB up to 150TBW, 500GB up to 300TBW, 1TB up to 600TBW, 2TB up to 1200TBW, dan yang 4TB up to di 2400TBW. Untuk cache memorinya pun semua menggunakan Samsung Low Power DDR4 SD RAM, dan untuk ukuran SD RAM-nya pun juga berbeda-beda setiap size-nya. Yang dimana untuk 250GB dan 500GB memakai 512MB, 1TB memakai 1GB, 2TB memakai 2GB, dan 4TB jika memakai yang 4GB. Beratnya juga sangat ringan untuk SSD ini, ya kurang lebih di 45 gram saja. Dan untuk power consumption-nya juga sangat kecil, ya rata-rata di 3 watt saja. Dari segi harga, memang Samsung Evo lebih mahal dibandingin SSD yang merek lain. Namun kualitasnya cukup sepadan dengan harganya. Ditambah juga untuk garansinya juga sampai 5 tahun. Jadi ya cukup nggak begitu khawatir lah apabila SSD ini ada kerusakan di dalam masa garansinya. Mr. Review kemarin beli di e-commerce berwarna hijau untuk kedua SSD ini. Untuk yang 250GB gue beli di harga 900 ribuan, dan yang 500GB gue beli di harga 1,3 jutaan. Oh iya, sama satu lagi, Samsung Evo 870 ini juga mempunyai software manajemennya yang bernama Samsung Magician, yang fungsinya selama Mr. Review pakai bisa buat ngecek keaslian SSD yang bermerek Samsung ini, bisa cek TBW-nya juga, dan sama bisa tes performa SSD-nya juga. Gue sendiri pun memakai SSD karena kecepatan baca dan tulis si SSD ini jauh lebih cepat dibandingin HDD atau SSHD. Sebenarnya gue pengen pakai NVMe SSD sih, cuma sayangnya di laptop gue dan PC gue belum ada slot untuk NVMe-nya. Padahal untuk kecepatan bacanya dan tulisnya, si NVMe itu jauh lebih cepat lagi, hampir 2 kali lipat dibandingin SSD. Dan harganya pun juga nggak begitu jauh sih dibandingin SSD. Tapi ya karena gue nggak ada slotnya, ya mau nggak mau gue cuma cukup sampai di SSD saja. Ya so far menurut gue udah cukup lah SSD ini untuk booting OS gue dan juga untuk gue editing dan segala macam. Kalau untuk penyimpanan file-file gue sendiri pun masih menggunakan SSHD, yang dimana untuk umurnya jauh lebih panjang ditimbang SSD sih menurut gue. Ya kalau rusak pun setidaknya hard disk tidak sampai mati total, ya paling hanya bad sector saja. Ya sekian cerita dari Mr. Review mengenai review Samsung Evo 870 ini. Seperti biasa, Mr. Review dan tim meminta maaf apabila ada kesalahan penyebutan atau penggunaan kata dalam video ini, dan juga ada beberapa brand atau merek yang merasa Mr. Review rugikan.
Saya Mr. Review dan segenap tim mengucapkan terima kasih kepada Sobat Review yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Apabila suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk like dan komentarnya pada video Mr. Review. Salam review teknologi.